dasar kompromi tadi malam, Mas Roy dan Bu Tifa baru kemudian dipulangkan ke Polda Metro Jaya pagi tadi. Jadi kami fungsi dari kuasa hukum adalah melakukan check and balance, melakukan pengawasan juga dan melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum ini. Ya, seperti itu. Jadi ada tambahan kalau menyangkut kesehatan ada pusat yang mengatur. Bang izin, Bang, di sini Bang. Maaf Bang Yang Azamkan. paling utama itu adalah permintaan dari tersangka. Nah, kalau permintaan dari tersangka itu maka secara otomatis gitu loh ya. Jadi iya, jangan main comot gitu loh. Itu orang urusan cuma kepentingan umum jadi berantakan seperti ini. Harusnya ditunjukkan dulu itu barang ada nggak. Sampai detik ini kita bicara di depan rekan-rekan itu TV dan YouTube tidak pernah kita lihat barang itu asli. Tidak ada. Nah bagaimana sekarang orang itu dipaksa diproses dan poin pasalnya cuma 310 tidak bisa menangkap dan tidak bisa menahan. Nah ada penyelundupan pasal itu yang pasal 32 ITE dan pasal 3 HAM bertentangan dengan asasi manusia. Bang, sedikit dipertegas, mungkin kapan akan mengajukan penangguhan penahanan? Ya, saya jelaskan ya. Jadi penangguhan penahanan baru saja kami serahkan melalui PTSP ya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan sudah diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang mengajukan itu adalah keluarga dari tersangka atau prinsipal, yaitu untuk Mas Roy diajukan oleh istri dari Mas Roy, karena yang bisa mengajukan permohonan itu hanyalah pihak keluarga. Tetapi 50 tokoh masyarakat itu atau tokoh-tokoh itu hanya untuk memberikan dukungan, jaminan bahwa dua tersangka ini tidak mungkin akan melarikan diri, tidak mungkin juga akan menghilangkan barang bukti, dan barang bukti mana lagi yang mau dihilangkan? So, semua barang bukti kan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga mengulangi tindak pidana. Mengulangi tindak pidana seperti apa yang selama ini mereka lakukan? Dalam konsep hukum pidana, mengulangi tindak pidana itu kecuali terhadap suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, seseorang itu melakukan perbuatan yang sama untuk merugikan kepentingan orang lain lagi. Misalnya, seseorang melakukan penipuan, kemudian setelah dia melakukan penipuan terhadap korban A, dia mengulangi lagi tindak pidana kepada korban B. Ini kan tidak pernah ada lagi tambahan korban, atau yang bersangkutan setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk satu perbuatan, kemudian mengulangi lagi untuk perbuatan tindak pidana lain. Misalnya setelah memukul, besoknya dia mencuri, lusanya dia memukul orang lain lagi, bukan dengan korban yang sama. Itu yang disebut dengan konsep pengulangan tindak pidana. Nah, ini kan narasi-narasi yang disampaikan oleh para tim hukum atau oleh relawan Pak Jokowi bahwa tekanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Mas Roy dan Bu Tifa itu kan karena katanya adalah mengulangi tindak pidana. Mengulangi tindak pidana yang mana? Bahwa kemudian Mas Roy menyampaikan argumentasi terkait dengan ijazah yang diduga palsu itu kan adalah memberikan edukasi berdasarkan hasil penelitian mereka. Jadi tidak ada lagi pengulangan tindak pidana di situ. Itu adalah memberikan edukasi kepada publik terkait dengan objek ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Ya, jadi kami menyayangkan bahwa dari sisi penangkapan dan penahanan ini sesuatu yang sangat melanggar hukum acara pidana. Contoh, saya ambil kajiannya pertama ya. Untuk penangkapan, mereka ini kalau kita lihat dari kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana, mereka ini bukan pelaku tindak pidana organized crime atau white collar crime atau kejahatan transnational crime. Ini kejahatan-kejahatan biasa, bukan kejahatan tindak pidana korupsi, bukan kejahatan yang mengancam keselamatan, keamanan, pertahanan negara Republik Indonesia, sehingga jam 7 pagi itu harus dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan keadaannya sangat dramatis ya. Ini hanya dua warga negara berlatar belakang sebagai peneliti, bahkan Bu Tifa pada saat ditangkap itu jam 8 harus menyelesaikan sidang doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi karena tiba-tiba ditangkap, akhirnya Bu Tifa harus menyelesaikan ujian tersebut melalui Zoom di ruang Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kualifikasi delik, ini deliknya mah delik sederhana. Pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 yang sekarang berubah menjadi 433, fitnah yang 311 berubah menjadi 434. Itu ancaman pidana pencemaran itu maksimal 9 bulan. Sementara fitnah maksimalnya adalah 2 tahun.
maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap jenis delik atau kualifikasi delik yang ancamannya di bawah 5 tahun ya tidak bisa dilakukan penangkapan dan penahanan ya. Coba kita lihat Rasman Arif Nasution ya, yang hari ini statusnya sebagai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apa pernah ditahan? Pasal penetapan tersangkanya sama, 310, 311. Sylvester Matutina yang hari ini adalah putusannya sudah Inkrah van Hawisde ya, juga bersama Rasman. Inkrah van Hawisde juga tidak pernah dilakukan penahanan, padahal juga korbannya adalah mantan presiden yang saat itu juga berkuasa sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Pasal penetapan tersangkanya sama, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah ya. Jadi tidak ada pelaku pencemaran nama baik dan fitnah itu yang ditangkap, ditahan, apalagi dipaksa malam-malam ya kan, untuk dipulangkan ke Polda Metro Jaya pada saat masih menjadi pasien rumah sakit dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang ketiga, dari sisi urgensi hukum, sebetulnya tidak ada urgensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Karena apa? Semua tahapan penyidikan itu sudah selesai pada tanggal 30 April 2026. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Sehingga dengan demikian, begitu keluar P21, maka proses penyidikannya juga telah selesai. Penangkapan itu kalau dilakukan oleh penyidik hanya dalam rangka untuk melakukan proses penyidikan. Orang penyidikannya sudah selesai, ya kan? Apalagi kebutuhannya. Kami melihat bahwa ada nuansa ini pemaksaan untuk melakukan penangkapan dan penahanan karena ada kekhawatiran jangan sampai di Kejaksaan Negeri tidak dilakukan penahanan. Makanya kemudian Polda Metro Jaya mengambil risiko itu, ya. Jadi kami melihat bahwa penegakan hukum ini sangat tidak sesuai dengan due process of law. Kemudian ada yang mengatakan begini, kan ada pasal 3235. Iya, pasal 3235 itu pasal susupan. Unsur deliknya tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa pidana ini. Pasal itu disusupkan hanya untuk kepentingan begitu perkara dinyatakan P21 akan dilakukan penangkapan dan penahanan. Kami makanya mencurigai dari awal pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE dipaksakan masuk dalam surat penetapan tersangka dan berkas perkara pidana ini supaya begitu dinyatakan P21 oleh kejaksaan maka mereka akan ditangkap dan ditahan dan akhirnya akan terbukti. Padahal coba kita lihat unsur delik dalam pasal 3235 tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa pidana ini. Dan kami yakin pasal 3235 itu tidak akan terbukti di dalam proses persidangan karena deliknya tidak sesuai. Tetapi karena ada kewenangan untuk menyeludupkan pasal yang didasarkan pada undang-undang, akhirnya yang terjadi adalah Mas Roy dan Bu Tifa harus ditahan dan ditangkap. Dan hari ini kami secara resmi membantu pihak keluarga, memfasilitasi pihak keluarga agar Mas Roy dan Bu Tifa segera mendapatkan penangguhan penahanan karena penangkapan dan penahanan ini tidak mempunyai urgensi hukum dan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Apalagi penangkapannya tidak didahului dengan surat pemanggilan yang sah dan patut, maksimalkan 2 kali. Ya, pemanggilan aja tidak pernah dilakukan, tiba-tiba dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Seperti itu dari saya. Mungkin saya pertegas, kalau tadi dianggap pengulangan, itu diatur di pasal 231 KUHP yang baru. Maka di situ ada jarak 5 tahun dan itu terjadi proses yang berbeda. Itu satu. Makanya di samping ngawur nggak ngerti gitu loh ya, bikin malu saja menyampaikan. Dan yang kedua, ada tambahan, Firly itu terlibat kasus tersangka yang hubungannya Firly Bahuri ya. Itu kan mantan ketua KPK. Sampai sekarang berkeliaran tuh, padahal kasusnya itu kasus nyata soal masalah soal korupsi itu lebih parah ya. Dan persoalan yang lain yang tadi dianggap melanggar KUHP bahwa memang ini kalau kita mengacu pada KUHP yang lama 881 pasal 112 113 KUHP yang baru pasal 100 ditambah pasal 97 bahwa tersangka wajib diberikan surat pemberitahuan untuk pemeriksaan 3 hari. Misalnya kalau kemarin kan hari Jumat, harusnya hari Selasa sudah diterima surat, nggak ada itu surat. Kok pembenaran semua sih? Maksud saya jangan dirusak ini sistem hukum. Ini KUHP loh, yang tertinggi loh. Penyidik itu wajib tunduk kepada KUHP gitu loh ya. Bukan tunduk kepada Jawa Tengah atau Solo atau kemanapun, tapi tunduk kepada KUHP. Tapi kalau ini semua ditabrak, inilah yang terjadi.
premanisme hukum yang dipaksa-paksa untuk melakukan proses penangkapan, setelah itu penahanan. Dan memang tidak layak karena pasalnya itu pasal yang tidak bisa menangkap dan menahan. Kenapa sih Sylvester itu juga tangkap yang tadi dijelaskan oleh Mas Sanad? Kenapa sih Rasman ini hari masih berkeliaran kok? Ya ditambah dari Firly Dahud, ini orang ahli karya ilmiah ditangkap, ini kan gila ini kalau kayak gini caranya gitu loh ya. Bagaimana sih? Dan ada hal yang paling lucu, yang dipaksa orang dibawa, masa orang tidak siap mandi dulu, kayak minum kopi, kayak salah satu katanya penyidik katanya masuk ke ruangan lagi pas pakai celana pendek istri, kan nggak benar. Ini nggak benar sama sekali. Kalau ada indikasi berdasarkan KUHP 97 ini penculikan, ya kira-kira bisa saja. Karena melanggar KUHP kok. Harusnya ada surat, dan kami sudah cek kemarin waktu didampingi beliau dan didampingi kita juga, tidak ada surat pemberitahuan dari awal. Padahal ingat loh, 6 bulan kurang lebih ya kan wajib lapor. Harusnya yang benar penyidik disiapkan saja surat. Pak, ini 3 hari lagi ya datang ya Pak ya. Itu bagus. Kalau ini caranya dilakukan dengan memberangus sebuah keadilan, maka wajar sangka premanisme ini sudah terjadi juga di orang. Terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan media ya. Makasih ya.